Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Rahmafedansi dengan NIM 2410951012 dari kelas Teknik Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 12 yaitu figur 12.8 yaitu series speed plus A amplifier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Rahmafedansi dengan NIM 2410951012 dari kelas Teknik Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai chapter 12 yaitu figur 12.8 tentang series speed class A amplifier. Pada rangkaian kita ini kita menggunakan beberapa komponen, di antaranya kita menggunakan transistor sebagai penguat utama yang digunakan untuk memperkuat sinyal AC kecil yaitu Q1 dengan jenis transistor 2N 3904. Lalu selanjutnya kita menggunakan resistor basis atau RB dengan nilai 20 kilo ohm yang berfungsi untuk membentuk arus bias ke kaki resistor agar transistor bekerja di daerah aktif. Selanjutnya kita menggunakan resistor kolektor atau RC yang berfungsi untuk uh, mengubah arus kolektor menjadi tegangan output dan mengatur level penguatan hmm, penguatan tegangan output yang mengatur level penguatan dengan nilai sederhana, yaitu dengan nilai 100 ohm. Selanjutnya itu kita menggunakan kapasitor kopling dengan nilai sebesar 10 mikrofarad, di mana ini berfungsi untuk mengubah sinyal input ke basis transistor dengan memblokir komponen DC dengan nilai C1 sebesar 10 mikrofarad. Selanjutnya kita menggunakan sumber tegangan baterai atau VCC dengan nilai sebesar 22 volt, yang dimana ini berfungsi sebagai sumber tegangan kita untuk dapat mengalirkan arus atau tegangan pada rangkaian kita ini. Selanjutnya kita juga menggunakan input sinyal AC atau mesin dengan nilai frekuensinya 1 kHz, V off-nya sama dengan 0, dan V amplitudenya sama dengan 10 mV. Lalu di sini kita juga menggunakan alat ukur tegangan dan kita juga menggunakan ground. Pada rangkaian 1228 ini merupakan rangkaian penguat sinyal kelas A dengan konfigurasi series speed yang berarti arus DC sama dengan arus sinyal AC, yang dimana rangkaian ini menggunakan sebuah transistor sebagai penguat utama, di mana penguat terjadi karena perubahan kecil arus basis menghasilkan perubahan arus besar kolektor, sehingga arus yang di sini menghasilkan perubahan arus yang besar pada kaki kolektor. Proses dimulai ketika sumber tegangan DC atau VCC mengalir ke arus kecil resistor bias atau RB lalu menuju ke kaki basis pada transistor. Lalu arus ini penting untuk mengatur titik kerja atau bias point transistor agar berada dalam daerah aktif, yaitu kondisi di mana transistor dapat memperkuat sinyal tanpa mengalami kopling atau saturasi. Selanjutnya sinyal input AC atau fashion ini mengalir menuju ke kaki kolektor, menuju ke kapasitor kopling, lalu menuju ke basis transistor. Lalu fungsi kapasitor di sini adalah untuk memblokir tegangan DC dari sumber sinyal VCC, tetapi tetap mengizinkan sinyal AC masuk ke kaki basis transistor. Ketika sinyal AC masuk ke kaki transistor, maka tegangan basis naik turun mengikuti bentuk gelombang input. Perubahan tegangan ini menyebabkan perubahan arus basis yang selanjutnya akan menghasilkan perubahan arus kolektor secara proporsional, tetapi dengan penguatan yang lebih besar karena transistor memperkuat atau memperbesar perubahan arus ini. Arus kolektor mengalir melalui resistor kolektor atau RC di sini, yang menyebabkan terjadinya penurunan tegangan di atasnya sesuai dengan hukum Ohm, yang dimana karena VCC konstan, maka tegangan pada kaki kolektor VB akan berubah-ubah berlawanan arah terhadap sinyal input sehingga menghasilkan sinyal AC yang diperkuat namun terbalik fasa 180 derajat. Artinya jika sinyal input naik, maka sinyal output akan turun, begitu juga sebaliknya. Sinyal output inilah yang diambil dan
dari kolektor untuk dikirimkan ke beban atau tahap berikutnya. Rangkaian ini mampu memperkuat sinyal input kecil secara linear, sehingga cocok digunakan pada tahap awal penguatan dalam sistem audio atau sensor. Namun karena arus mengalir terus-menerus, bahkan tidak ada sinyal input, efisiensinya rendah, hanya berkisar antara 25-30% saja. Ini adalah ciri khas dari rangkaian penguat sinyal kelas A amplifier, yaitu adalah sinyalnya jernih dan linear, tetapi boros daya. Untuk membuktikan perhitungan kita, di sini pada buku didapatkan bahwa nilai dari pitch-nya itu adalah 12,47 volt, dan sedangkan nilai RE-nya adalah sebesar 0,27 ohm. Pada perhitungan manualnya itu kita dapat mengacu pada rumus untuk mencari IB-nya itu kita mendapatkan rumus yaitu IB sama dengan VCC dikurang VBE per RB. Di sini besar nilai VCC kita adalah 22 volt dikurang dengan VBE kita adalah ketentuan yang sudah ada yaitu sebesar 0,7 volt per RB kita adalah sebesar 20 kilo ohm, yang dimana nantinya akan menjadi 21,3 volt per 2000 ohm, yang dimana nanti hasil dari IB-nya adalah sebesar 1,065 mA. Selanjutnya setelah mendapatkan IB, kita akan mencari IC, yaitu rumus IC adalah beta dikali IB. Di sini beta yang sudah kita dapatkan adalah pada rangkaian transistor kita ini kita menggunakan beta 90, lalu kita kali dengan IB yang sudah kita dapatkan tadi itu sebesar 1,065 mA, didapatkan hasil bahwa besar IC adalah sebesar 95,85 mA. Selanjutnya kita itu akan mencari VCC. Rumus untuk VCC adalah VCE dikurang IC dikali RC, di mana VCC tadi yang sudah kita dapatkan itu adalah sebesar 22 volt dikurang dengan IC kita tadi yang kita dapatkan adalah 95,85 mA, lalu dikali dengan RC kita yaitu adalah sebesar 100 ohm. Didapatkan bahwa di 22 volt dikurang 9,585 volt, lalu didapatkan hasil bahwa nilai VC adalah sebesar 12,415 volt. Nah, selanjutnya untuk mencari RC atau RE, kita dapat menggunakan rumus 26 milivolt per IC. Mencari RE, terlebih dahulu kita mencari nilai IE. Pada IC ini kita menggunakan rumus IE, yaitu adalah IC tambah EB, yang dimana IC tadi adalah bernilai sebesar 95,85 milivolt ditambah dengan IB, yaitu adalah sebesar 1,065 milivolt, dan besar IE adalah 96,915 milivolt. Lalu baru kita mencari RE dengan rumus 26 RE sama dengan 26 milivolt per IE, di mana IE tadi yang sudah kita dapatkan adalah sebesar 95,915 milivolt. Jadi 26 dibagi 96,915 milivolt adalah 0,268 mili ohm, di mana pada perhitungan kita sudah mendekati dari hasil yang ada di buku, hanya berbeda 0,01 saja. Begitu juga dengan VE kita, VC kita, yang dimana kita mendapatkan VC sebesar 12,415. Dan ini juga sudah mendapati hasil dari perhitungan yang ada di buku dan yang ada pada simulasi Proteus kita ini. Sekian hasil presentasi dari saya mengenai chapter 12 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.